Kadang, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Bukan karena kamu gak bisa tidur, tapi karena pikirannya terlalu ribut untuk bisa tenang. Kamu mulai berpikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Teman udah pada nikah, yang lain udah pada punya rumah, kerja mapan, keliling dunia. Sementara kamu masih bangun pagi dengan rasa cemas, masih ngerasa hidup ini gak kemana-mana. Dan yang paling menyakitin, kamu mulai percaya bahwa kamu ini gagal. Tapi gagal menurut siapa? Kita tumbuh di dunia yang penuh aturan tak terlihat. Umur segini harus ini, umur segitu harus itu. Tapi nggak ada yang pernah nulis itu di buku. Tekanan ini hadir dari obrolan keluarga, komen random di grup WA alumni, dan tentu aja sosial media. Semua orang kayaknya lagi on track, kecuali kita. Ekspektasi itu kayak bayangan, nggak kelihatan tapi selalu mengikuti. Dan ketika kita merasa gagal mencapainya, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Padahal mungkin yang keliru adalah standar itu sendiri. Dari kecil, kita diajarin impian. Tapi diam-diam kita juga diwarisi jadwal sosial. Umur 23 harus lulus kuliah. Umur 25 kerja yang mapan. Umur 27 harus sudah menikah. Umur 30 harus sudah punya rumah. Lucunya itu bukan impian, itu tekanan. Dan kita semua tanpa sadar berusaha hidup sesuai dengan standar yang bahkan kita nggak buat itu sendiri. Menurut Jean-Paul Sartre, hell is other people. Artinya bukan berarti Sartre membenci manusia lain, tetapi lebih kepada bagaimana kita sering merasa tertekan oleh pandangan, penilaian, dan ekspektasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bayangin nih, kamu lagi ngelakuin hal yang kamu suka, tapi tiba-tiba kamu kepikiran, gimana ya kalau orang lain melihat gue ini aneh? Inilah yang dimaksud dengan Sartre. Kadang kita nggak bisa jadi diri sendiri karena kita terlalu sibuk mikirin apa kata orang. Dan lama-lama hidup kita jadi sempit. Bukan karena kita salah, tapi karena kita terus hidup dalam standar sosial yang nggak pernah kita pilih sendiri. Dunia hari ini mengukur hidup lewat pencapaian, bukan kedamaian. Kita diajarin untuk berlari cepat, padahal belum tentu tahu arah. Dan tragisnya, kita mulai membandingkan bab 1 hidup kita dengan bab 50 dari hidup orang lain. Lewat media sosial yang cuman menampilkan highlight, bukan realita. Nah, sekarang coba deh kita pikirin ini. Kenapa kita baru dianggap berhasil saat kita punya sesuatu yang bisa kita untuk perlihatkan? Gaji besar, gelar keren, pasangan ideal, gaya hidup yang instagramable. Tapi di balik itu, berapa banyak dari kita yang pura-pura bahagia? Theodor Adorno dari Mazhab Frankfurt mengkritik dunia modern, terutama dalam sistem industri dan kapitalisme. Karena telah membuat manusia dinilai bukan dari segi kemanusiaannya, tapi dari seberapa produktif dan konsumtif dia. Di dunia modern, manusia sering diukur kayak mesin. Kalau kamu nggak menghasilkan, kamu dianggap gagal, pemalas, dan nggak berguna. Padahal kita ini manusia, bukan alat produksi. Nilai kita bukan cuma diukur dari seberapa sibuk kita, tapi dari siapa kita dan bagaimana kita hidup. Sukses bukan selalu tentang angka, gelar, atau status. Sukses bisa berarti bangun pagi tanpa rasa cemas, melakukan pekerjaan yang selaras dengan nilai hidupmu, mampu tertawa tanpa merasa bersalah. Karena sukses sejati bukan tentang terlihat wah di mata orang lain, tapi tentang merasa cukup di dalam hati. Mungkin sekarang saatnya kita untuk berhenti. Berhenti berlari mengejar standar yang gak pernah bikin kita puas. Dan mulai bertanya, apa sih sebenarnya arti sukses bagi diri kamu sendiri? Albert Camus, salah satu tokoh dalam filsafat, menulis bahwa hidup emang terasa kadang absurd dan melelahkan. Seperti Sisyphus yang tiap hari harus ngedorong batu yang terus jatuh dan jatuh lagi. Tapi kita bisa memilih untuk bahagia di tengah itu semua. Karena menurut Camus, makna hidup bukan sesuatu yang kita temukan di luar sana, tetapi sesuatu yang harus kita ciptakan sendiri lewat pilihan, sikap, dan cara kita menjalani hari-hari kecil kita. Di tengah tekanan sosial, krisis identitas, dan ekspektasi yang gak ada habis-habisnya ini, kita tetap bisa memilih untuk memberi makna pada perjuangan kita sendiri, untuk bangga dengan proses bukan hasil. Karena hidup kamu gak harus bermakna menurut dunia,
cukup bermakna menurut diri kamu sendiri. Jadi, sekarang kita mau ngapain? Terus menyalahkan diri sendiri karena belum sesuai target? Atau mulai bikin definisi hidup diri kita sendiri? Mungkin kamu sekarang ada di titik yang paling bingung dalam hidup kamu. Tapi tenang, semua orang pernah ada di sana. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa jujur kamu dalam perjalanan ini. Mulailah dari hal yang sederhana. Tanyakan, apa sih yang benar-benar kamu inginkan, bukan apa yang orang lain harapkan. Jauhkan diri kamu dari komparasi sosial yang bikin kamu merasa kecil. Cari komunitas yang mendukung versi diri kamu yang otentik, bukan yang palsu. Friedrich Nietzsche menulis, siapapun yang punya alasan untuk hidup bisa bertahan menghadapi apapun. Kalau kamu tahu kenapa kamu harus hidup, entah karena mimpi, keluarga, cinta, atau nilai hidup yang kamu pegang, kamu bisa tahan menghadapi tantangan apapun. Jadi, meskipun hidup ini berat, nggak jelas, atau penuh tekanan, asal kamu punya alasan personal yang kuat, kamu nggak akan tumbang. Kita sering capek, bukan karena kita lemah, tapi karena kita belum nemuin kenapa kita tetap harus jalan. Nietzsche mengajak kita untuk nemuin apa sih alasan kita hidup yang bukan dari ekspektasi orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Karena alasan yang datang dari luar itu gampang hilang, tapi alasan yang bisa kamu temukan dan kamu pilih sendiri itu bisa jadi bahan bakar untuk hidup kamu selamanya. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada diri kamu sendiri. Terlalu sibuk mengejar validasi, sampai lupa rasanya hidup untuk diri sendiri. Tapi dengar ini baik-baik, kamu gak tertinggal, kamu sedang bertumbuh. Setiap orang punya waktunya sendiri, dan waktumu belum habis, bahkan mungkin baru dimulai. Hidup yang terasa menyedihkan bukan selalu karena kamu salah jalan, tapi karena kamu dipaksa hidup di peta yang bukan yang kamu gambar. Jadi, sekarang saatnya kamu ambil kembali pulpen itu. Gambarkan jalan kamu sendiri, tentukan ritmemu sendiri. Karena dunia gak butuh versi sempurna dari kamu. Dunia butuh kamu yang utuh meski perlahan. Kalau kamu merasa tersesat, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu masih berani untuk mencari. Dan itu keberanian yang gak semua orang punya. Jadi gak apa-apa kalau hari ini kamu belum sampai kemana-mana. Gak apa-apa juga kalau kamu belum menemukan jawaban untuk semua pertanyaan. Yang penting, kamu tetap melangkah, kamu tetap hidup, dan kamu tetap mencoba dengan cara kamu sendiri. Karena sukses bukan soal terlihat hebat, tapi soal merasa damai. Dan damai selalu datang ketika kamu berhenti berusaha menjadi orang lain.